Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisa Salsabila Sures dengan NIM P220301180024 dengan prodi sarjana terapan rekayasa elektromedis jurusan Teknik Elektromedik. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasi rancang bangun blanket warmer berbasis IoT. Lalu untuk latar belakang, yang pertama itu pembedahan operasi dapat menyebabkan hipotermia, maka selanjutnya dapat menyebabkan kegagalan operasi, sehingga untuk itu kita membutuhkan salah satu upaya, yaitu penggunaan blanket warmer. Nah, penggunaan blanket warmer ini diharapkan harus praktis, ekonomis, dan juga efisien. Lalu untuk tujuan penelitian, tujuan utamanya itu untuk merancang blanket warmer dengan menggunakan sensor LM35 berbasis IoT, sehingga dapat lebih mudah untuk memonitori suhu pasien dengan perangkat Android yang terhubung ke internet. Tujuan khusus yang pertama itu perancangan blanket warmer berbasis IoT menggunakan Arduino Uno. Yang kedua, mengetahui hasil pengukuran suhu yang dibaca oleh skin sensor menggunakan termometer digital. Yang ketiga itu mengetahui hasil bacaan dari skin sensor sesuai dengan hasil yang tampil pada perangkat Android. Lalu selanjutnya itu tinjauan pustakaan. Pertama itu hipotermia. Pengertian hipotermia itu sendiri yaitu suatu keadaan suhu tubuh di bawah 36,5 derajat Celcius pada pengukuran melalui ketiak. Nah, terdapat klasifikasi hipotermia menurut WHO 2016. Yang pertama itu hipotermia ringan dari 36 sampai 36,5 derajat Celcius. Hipotermia sedang itu 32 sampai 36 derajat Celcius, dan terakhir hipotermia berat di bawah 32 derajat Celcius. Nah, apa sih pengaruh hipotermia pada saat berlangsungnya pembedahan? Hipotermia ini sangat tidak diinginkan pada saat operasi karena dapat menyebabkan gangguan yang serius, yaitu pendarahan meningkat, iskemia miokardium, pemulihan pasca anestesi yang lebih lama, gangguan penyembuhan luka, serta meningkatnya risiko infeksi. Itu sendiri diakibatkan suhu yang rendah di kamar operasi yang biasanya 25-26 derajat Celcius. Infus dengan cairan yang dingin, inhalasi gas-gas dingin, luka terbuka pada tubuh, aktivitas otot yang menurun, usia lanjut, atau obat-obatan yang digunakan pada anestesi umum, dikutip dari Nancy dan kawan-kawan pada tahun 2010. Maka dibutuhkan suatu metode praktis, yaitu salah satunya penggunaan blanket warmer. Blanket warmer ini merupakan alat untuk menjaga kestabilan suhu tubuh pasien ketika pasien mengalami hipotermia. Alat ini pada dasarnya memanfaatkan panas yang dialirkan dengan menggunakan blower sebagai media penghantar panas hingga kondisi pasien tetap terjaga dalam keadaan hangat. Oleh karena itu, dengan penggunaan blanket warmer, cairan intravena menjadi hangat saat aliran tersebut masuk ke pembuluh darah. Percepatan peningkatan suhu tubuh lebih stabil dan kondisi pasien tetap terjaga dalam keadaan hangat, sehingga diharapkan dapat terjaga suhu tubuh tetap normal. Nah, untuk spesifikasi alat itu, tegangan inputnya itu 220 volt AC dengan 50 Hz. Sensornya itu menggunakan sensor suhu LM35, displaynya itu 16x2, mikrokontrolernya menggunakan Arduino Uno. Untuk rentang suhu yang digunakan yaitu 32 derajat Celcius, 37 derajat Celcius, dan 42 derajat Celcius. Untuk komponen alat sendiri, yang pertama itu driver motor L298N ini, yaitu perangkat modul untuk mengontrol arah putaran dan kecepatan motor DC. Yang selanjutnya itu sensor LM35 yang digunakan untuk membaca suhu tubuh pasien dan alat. Yang ketiga itu LCD screen, gunanya untuk tampilan hasil pengukuran. Selanjutnya itu heater, gunanya itu untuk menghasilkan udara panas. Lalu Arduino Uno sebagai otak dari alat sendiri. Lalu blower yang fungsinya itu untuk menghembuskan udara panas yang dihasilkan oleh heater tadi. Lalu selanjutnya itu modul ESP8266 yang gunanya untuk agar perangkat dapat terhubung ke WiFi. Yang terakhir itu switching
power supply yang gunanya untuk mensuplai tegangan DC. Lalu selanjutnya itu blok diagram alat. Nah, alat ini akan mendapat tegangan dari PLN menuju power supply yang memberikan sumber tegangan. Lalu selanjutnya LCD akan menyala setelah mendapat tegangan dari Arduino. Lalu aplikasi Blink akan otomatis tersambung pada perangkat. Untuk menghubungkan perangkat dengan Android, pastikan terlebih dahulu keduanya terhubung dengan koneksi Wi-Fi yang sama. Lalu setting suhu yang diinginkan yaitu 32 derajat Celcius atau 37 derajat Celcius atau bisa juga 42 derajat Celcius. Lalu ketika tombol start ditekan, maka driver akan mengalirkan tegangan maksimal supply ke blower, membuat blower menjadi bergerak. Lalu solid state relay akan mengatur heater untuk dinyalakan ketika suhu berada di bawah suhu setting, dan heater akan dimatikan jika suhu setting sudah tercapai. Di saat yang bersamaan, sensor suhu skin akan membaca nilai yang dihasilkan oleh suhu tubuh pasien. Hasil sensor suhu yang terbaca akan dapat ditampilkan di LCD dan juga di Android dengan menggunakan aplikasi Blink. Lalu jika suhu skin sensor sudah mencapai di atas 42 derajat Celcius, maka buzzer akan bekerja. Lalu blower dan heater otomatis akan berhenti dan LCD akan kembali secara otomatis ke menu setting awal. Untuk flowchart-nya sendiri, yang pertama itu saat dimulai akan terjadi inisialisasi, lalu terdapat juga koneksi ke Android atau Blink. Lalu selanjutnya itu setting suhu bisa 32, 37 atau 42 derajat Celcius. Lalu selanjutnya blower akan menyala dan heater juga akan menyala. Nah, jika suhu setting sudah tercapai, maka heater akan otomatis mati. Tapi jika belum, maka heater akan tetap menyala hingga suhu tercapai. Selanjutnya itu metode pengambilan data. Nah, dalam penelitian ini, penulis akan melakukan pengukuran kestabilan suhu menggunakan termometer pada beberapa titik pengukuran. Pengambilan data ini tujuannya agar mendapatkan data yang akurat dan dapat dipercaya. Nah, adapun titik pengukuran pada rangkaian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu titik pengukuran 1 yang disingkat dengan TP1, yaitu pengukuran pada blanket warmer menggunakan termometer digital dan dibandingkan dengan suhu blanket yang ditampilkan pada aplikasi Blink. Nah, yang kedua itu titik pengukuran 2 yaitu TP2, yaitu pengukuran suhu yang terbaca oleh sensor dan membandingkan dengan suhu skin yang terbaca pada termometer digital. Nah, ini itu untuk tabel pengisiannya. Pengukuran TP1 itu yang terletak pada blanket. Nah, terdapat setting suhu dan pengukuran pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, masing-masingnya itu 32 derajat Celcius, 37 derajat Celcius, dan 42 derajat Celcius. Begitu juga untuk hasil pengukuran TP2 yang terletak pada blanket, yaitu untuk suhunya sendiri 37 derajat Celcius dengan 5 kali pengukuran. Nah, untuk data hasil pembacaan pada aplikasi Blink juga diukur, yaitu 32 derajat Celcius, 37 derajat Celcius, dan 42 derajat Celcius dengan 5 kali pengukuran masing-masing. Selanjutnya metode analisis data. Yang pertama itu nilai rata-rata pengukuran. Nilai rata-rata pengukuran sama dengan 1/n I hingga I sama dengan 1 kali XI dengan keterangan X bar sama dengan nilai rata-rata pengukuran, XI sama dengan nilai acak data pengukuran, N yaitu jumlah data yang diambil. Selanjutnya nilai persentase error itu sama dengan nilai absolute error per Y dikali 100%. Yang terakhir nilai persentase keakurasian sama dengan 100% dikurang persentase error. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf bila banyak kesalahan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.